Shalom, apa kabar? Harapan semoga tetap sehat ya. Pada video sebelumnya, kita sudah melakukan sebuah kuis tentang keluarga. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus yang terdapat dalam Filemon pasal 1 ayat 8-22. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pertama-tama kita cari tahu dulu siapakah Onesimus itu. Dalam buku-buku dan cerita Alkitab, Onesimus dikisahkan sebagai seorang budak yang bekerja di rumah Filemon. Onesimus menjadi seorang pelarian setelah merampok rumah Filemon dengan maksud untuk membiayai pelariannya ke Roma. Apapun alasan Onesimus melarikan diri, nampaknya ia mencari bantuan Rasul Paulus untuk berdamai dengan majikannya tersebut. Akhirnya, Rasul Paulus menulis surat dan menganjurkan Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Beberapa ahli telah menafsirkan kata-kata Paulus sebagai suatu permohonan tidak langsung agar orang yang melarikan diri tersebut dipulangkan kembali sehingga dapat terus membantu Paulus seperti yang telah dilakukan, karena Onesimus telah menjadi sangat berguna bagi rasul yang dipenjarakan. Waktu Paulus menulis kepada Filemon, Onesimus rupanya telah bersama sang rasul selama beberapa waktu. Paulus dapat mengatakan bahwa Onesimus telah menjadi seorang saudara yang dikasihi. Apakah Filemon menerima permohonan Paulus bagi Onesimus? Tampaknya tidak ada keraguan-raguan bahwa ia melakukannya. Paulus yakin bahwa Filemon bahkan akan melakukan lebih pada yang diminta. Apa yang dimaksud dengan lebih tidak dijelaskan karena hanya Filemon yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Onesimus. Melihat kisah Onesimus, Rasul Paulus dan Filemon dalam Filemon 1 ayat 8-22, memerlukannya orang lain seperti diri sendiri adalah salah satu kebijakan Kristen yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup akan terasa indah dan nyaman jika dalam memerlukan orang yang menjadi dasar pijakan ialah bagaimana kita sendiri ingin diperlakukan oleh mereka yang bersentuhan dengan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dasar dari tindakan itu ialah kasih. Jika tidak ada kasih, tidak mungkin seseorang berbuat demikian kepada sesamanya. Pada materi kali ini, kita akan belajar bagaimana mengasihi dari surat Paulus. Sepintas kita dapat melihat bahwa isi surat ini adalah permohonan Paulus agar Filemon mau menerima kembali kehadiran Onesimus dalam kehidupan Filemon. Ada beberapa hal yang diperlihatkan Paulus kepada Filemon. Yang pertama ialah kasih itu mengampuni. Onesimus adalah budak yang melarikan diri dari rumah Filemon. Ia tertangkap dan bertemu dengan Paulus di penjara. Pada ayat 18, Paulus memohon pengampunan Filemon bagi Onesimus yang telah berbuat kesalahan padanya. Melalui permohonan ini, Paulus mengajarkan kasih yang mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, pengampunan tanpa syarat. Yang kedua ialah kasih itu menerima sesama apa adanya. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus apa adanya. Artinya, walaupun Filemon tidak dapat menghapus ingatannya terhadap kelakuan buruk Onesimus, Paulus mengajar Filemon dan kita juga
untuk menghayati kasih yang menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga ialah kasih itu memerlukan orang lain sebagai pribadi yang berharga di matanya. Di ayat 16, Paulus mengajukan permohonan yang mengajak Filemon untuk memerlukan Onesimus sebagai pribadi yang berharga di matanya. Status Onesimus tetap sebagai budak, akan tetapi cara memperlakukannya tidak lagi sebagai orang-orang yang dapat diperlakukan semaunya, melainkan sebagai sesama manusia. Paulus mengajarkan kita tentang kasih yang tuluslah yang membuat seseorang merasa dirinya berharga dan bangga dengan dirinya sendiri. Apa yang Paulus sampaikan kepada Filemon adalah beberapa ajaran Yesus yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang berharga di mata Allah dan di mata kita sendiri. Jadi teman-teman, kesimpulan materi dari video kita kali ini adalah setiap orang harus memiliki kasih yang tulus di dalam dirinya agar kita mampu menolong dan mampu mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, gimana teman-teman materi kita kali ini? Semoga materi kita kali ini bisa mengajarkan dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya memiliki kasih seperti Rasul Paulus dan Filemon. Sekian materi kita untuk hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.